Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa habibillah wa ashrafi khalqillah wa khatami anbiya'illah wa rasulillah habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kita nikmat salat berjamaah maghrib, dilanjutkan thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Salat berjamaah merupakan pilihan Allah Ta'ala, anugerah yang hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Maka tanamkan dalam hati rasa gembira kita ketika Allah berikan anugerah salat berjamaah, lebih gembira melebihi kegembiraan kita ketika mendapatkan motor baru, mobil baru, rumah baru. Kenapa? Karena dunia sebesar apapun, sebanyak apapun akan kita tinggalkan. Kalau cuma ditinggal itu untung, ternyata bukan cuma ditinggal, nanti akan Allah hisab. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah tanya, dari mana didapatkan dan dikemanakan. Demikian juga ketika kita tertinggal sholat berjamaah, kehilangan sholat berjamaah, tanamkan dalam hati rasa rugi melebihi ruginya kehilangan motor, melebihi ruginya kehilangan mobil, kehilangan rumah. Kenapa? Karena kehilangan motor kita ikhlas, ridha, dapat pahala dari Allah. Mobil hilang, kita ridha, dapat ridha Allah, pahala dari Allah. Tapi kalau hilang pahala sholat berjamaah, maka kita sangat rugi besar. Meskipun sholat sendirian hukumnya sah, namun kita rugi besar. Siapa sih yang pengen rugi? Ada yang pengen rugi? Nggak ada. Semua pengen untung. Nari. Sudah bukan zamannya lagi kita mikir yang penting sholat, yang penting sah. Sudah bukan zamannya. Sekarang zamannya bagaimana sholat kita berkualitas. Yuk berjamaah dijaga, dan juga ajak yang lain biar berjamaah. Kita ajak, kita suarakan, sehingga kalau di antara saudara kita mau berjamaah dengan sebab tangisan doa kita, dengan sebab ajakan kita, maka pahala mereka pun mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Untung kita. Tapi yang sudah berjamaah jangan sombong, jangan merendahkan yang belum berjamaah. Siapa yang paling mulia? Hanya Allah yang Maha Tahu. Tugas kita hanya mengajak tanpa merasa lebih baik daripada siapapun, tanpa merendahkan siapapun. Harusnya setiap jumpa orang beriman katakan di hati, dia lebih baik daripada saya. Harus bisa, dia lebih baik daripada saya. Para hadirin hadirat, orang tua kami sekalian, jemaah maghrib rahimakumullah. Gak lama lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, hari raya kurban. Sekarang berapa Dzulqa'dah? Berapa? 18 atau 20? 21. Berarti mulai malam ini 21, maghrib mulainya 21. Jadi sekitar 20 hari lagi masuk bulan hari raya kurban Idul Adha. Kita suarakan dari sekarang, siarkan pentingnya kurban. Kurban bukan yang penting pernah.
Kurban bukan seumur hidup sekali. Saya pernah kurban. Tidak, kurban dianjurkan setiap tahun. Setiap tahun dianjurkan kurban. Setiap tahun dianjurkan. Siapa yang dianjurkan kurban? Bukan orang yang kaya. Yang dianjurkan berkurban orang yang mampu. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Kira-kira pengen gak kita tergolong orang yang mampu? Pengen gak? Pengen dong. Siapa yang gak pengen? Gede pahala kurban. Ma min yaumin ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah melebihi menumpahkan darah alias menyembelih hewan kurban. Jadi amal yang paling Allah cintai pada hari raya kurban adalah menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya masih utuh, dengan bulunya, dengan kukunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallah qabla yaqa'u minal ardi. Sesungguhnya darah hewan kurban tadi jatuh berada di tempat di sisi Allah sebelum sampai ke tanah. Maksudnya apa? Allah terima amal ibadah kurban sebelum darahnya jatuh ke tanah. Luar biasa. Berapa pahalanya? Dalam sebuah riwayat bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulu Allah berikan satu hasanah. Berapa jumlah bulu kambing? Berapa? Ayo. Berapa jumlah bulu sapi? Jumlah bulu sapi itu 10.999. Allah. Lebih. Gak percaya? Hitung. Lebih. Ya Allah. Setiap bulu Allah tulis satu hasanah. Rugi kalau gak kurban. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika berkurban. Jadi aslinya kurban itu sebenarnya nyembelih sendiri kalau bisa. Nyembelih sendiri. Afdhalnya sendiri yang kurban yang menyembelih. Kalau enggak sanggup baru mewakilkan kepada yang bisa. Dan sunnah bagi dia menyaksikan penyembelihan. Fashhadi udhiyataki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Aisyah, saksikan penyembelihan hewan kurban kamu. Fa inna laki bi awwali qatrati damin maghfiratan likulli dhanbin." Maka sesungguhnya bagi kamu dengan tetesan darah yang pertama kali Allah ampuni semua dosamu. Allah. Itu tetesan darah yang pertama. Azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarlah hewan-hewan kurban kalian. Maka sesungguhnya hewan-hewan kurban itu adalah menjadi kendaraan kalian nanti di atas jembatan sirat. Fa innaha ala sirati matayakum. Yang gede, yang gemuk. Kalau duit ada mah beli yang gede. Mobil beli yang mewah. Sapi yang kurus. Motor aja yang mahal dibeli, NMAX kebeli, kambing gak kebeli. Malu sama Allah. Waduh, gening keras kayaknya. Ini mah buat saya sendiri, biasanya ke bawah. Saya dulu gitu pengen kurban, ya Allah belum bisa kurban dulu deh. Wah, motong ayam dulu. Terus saya suarakan kurban dengan sebab menyuarakan Allah pilih saya untuk kurban juga. Alhamdulillah. Ya Neng, niat kurban. Niat kurban dari sekarang. Niat kurban, azam kurban. Ajak yang lain, suarakan.
punya kakak, adik, orang tua, yuk kurban, suarakan. Kalau pas hari H kita cek diri kita. Kalau ternyata kita nggak mampu, kalau mampu kurban. Kalau ternyata kita nggak mampu, Allah terima niat kita. Dapat pahala nih niat kurban. Melalui medsos terus disuarakan, disiarkan. Maka pahala mereka yang berkurban mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Untung kita. Atau siapa sih yang dianggap mampu dalam kurban? Siapa yang dikriteriakan mampu dalam masalah kurban? Orang yang dianggap mampu dalam masalah kurban adalah orang yang memiliki kecukupan nafkah buat dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Untuk keluarga yang wajib dia nafkahi selama 4 hari 4 malam. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Adha, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Hari raya kurban plus 3 hari tasyrik. Buat 4 hari 4 malam. Kira-kira buat keperluan nafkah kita pribadi, anak istri dan yang wajib kita nafkahi siapa saja, kita hitung berapa untuk 4 hari 4 malam. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sekian. Sisa enggak harta kita? Ada tabungan, ada duit sisa. Cukup buat beli hewan kurban, maka kita dikategorikan orang yang mampu berkurban. Meskipun gak kaya. Jujur sama Allah kita. Ustaz gak punya duit. Mobil ada. Tabungan ada, tabungan gak ada. Motor ada, motor gede. Jadiin 2 itu motor. Potong. Nmax, jual Nmax-nya. 20 juta laku merenya, Nmax mah 20 mah. Jual, beliin kambing 3 juta juga dapat kambing. 2,5 juta ada, 2 juta juga ada. Beliin. Sisanya beli motor lagi yang lain yang kecil. Kan gitu. Biar nanti di dunia punya kendaraan, di akhirat pun punya kendaraan. Ini di dunia kendaraannya bagus, gede, mewah. Di akhirat jalan kaki, gak punya kendaraan. Mending jalan kaki, ngesot. Gimana? Masya Allah. Niat kurban semuanya? Niat dulu. Yakin sama Allah, dengan kurban tidak bakal jadi fakir miskin. Gak ada ceritanya gara-gara kurban saya jadi fakir miskin. Itu gak ada. Yang ada justru tambah berkah. Terbukti ini. Kurban. Niat dari sekarang, kurban. Disuarakan. Apa hukum kurban? Hukum kurban itu sunnah. Bagi per orang hukumnya sunnah ain. Bagi setiap satu keluarga sunnah kifayah. Satu keluarga, saya mampu ini. Nanti kurban plus per orang dikurbanin. Bukan dikurbanin, maksudnya dikurban atas nama mereka per orang. Bagus itu. Satu orang kurban, maka yang lain pun sudah tergugurkan tuntutannya. Tapi kalau seandainya per orang, lebih bagus lagi. Ini punya keluarga anak, istri. Istrinya 1, anaknya 5. Pas 7 gak sama kita suami. 1 sapi, 7 orang. Bagus. Itu kurban. Kalau enggak 1 orang pun yang kurban, itu yang lain sudah gugur. Hukum kurban adalah sunnah, bukan wajib. Kecuali nadar. Saya nadar tahun ini mau kurban, maka jadi wajib. Jadi wajib. Bedanya apa? Ini antara kurban sunnah dan kurban wajib, bedanya apa? Kalau kurban sunnah, kita boleh memakan, boleh mengambil bagian kurban. Boleh. Berapa banyak? Terserah kita. Maunya berapa ngambil? Boleh. Asal sebagian ada yang dibagikan secara mentah kepada fakir miskin. Contoh 1/2 kilo dibagiin. Atau 1/4 kilo dibagiin ke fakir miskin mentah. Sisanya kita ambil semuanya. Boleh. Dapat pahala kurban sempurna dan pahala sedekah 1/4 kilo. Dikit pahala sedekahnya. Tapi pahala kurban sempurna. Boleh, jangan dilarang. Panitia nggak boleh melarang. Ini kurban kok diambil lagi, terserah dia.
Tapi sebaiknya kalau ngambil bagian kurban tidak lebih 1/3. Itu sebaiknya, bukan keharusan. Sebaiknya ngambilnya tidak lebih 1/3. Lebih baik lagi ngambilnya bukan 1/3, tapi hanya lukoman, beberapa suap saja. Dikit ngambilnya. Bagusnya lagi yang diambil bagian kabid. Hatinya diambil. Yang kurban ambil hati dikit aja. Cukup beberapa suap. Hati. Loh kok hati? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika kurban beliau mengambil bagian hati. Diambil. Hikmahnya apa? Sebagai tafaul. Apa tafaul? Optimis. Karena hati adalah jamuan ahli surga pertama kali. Ahli surga pertama kali yang mereka makan hidangannya apa? Kabidul hut. Hati ikan hut yang sangat besar. Para ulama katakan alam semesta, alam dunia ini ada di atas punggung ikan hut yang sangat besar sekali. Nah, nanti ahli surga itu pertama kali mereka makan apa? Kabidul hut. Jantung tadi, hati ikan hut yang sangat besar sampai cukup buat dimakan semua ahli surga. Saking gedenya. Berarti ikannya sudah mati dong. Berarti dunia sudah hancur, nggak ada dunia. Itu tafaul. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Ya Rabbal alamin. Itu. Kalau kurban sunnah seperti itu. Akikah pun sama. Akikah sunnah boleh kayak tadi. Cuma kalau kurban harus sebagian mentah dibagikan ke fakir miskin. Kalau akikah gak harus mentah, boleh matang. Sebagian bagi fakir miskin, sisanya buat pribadi boleh. Ini buat keluarga, buat hajatan boleh. Kalau kurban yang penting sebagian mentah dibagikan ke fakir miskin. Akikah matang boleh ke fakir miskin, ada dibagikan. Itu masalah kurban. Kurban nadar. Kurban wajib bagaimana? Kalau kurban nadar, tadi kurban sunnah. Kalau kurban wajib seperti nadar, maka semua harus dibagikan. Kita yang kurban, yang nadar, dan keluarga yang wajib kita nafkahi tidak boleh mengambil sedikit pun. Kalau nggak tahu, kemakan ini, ganti rugi. Ganti rugi kasih ke fakir miskin, ganti. Kurban wajib. Saya nadar tahun ini mau kurban, maka wajib kurban. Saya nadar kalau anak saya sembuh dari sakit, maka saya akan kurban tahun ini. Sembuh, wajib kurban. Itu semua dibagikan. Jangan ngambil sedikit pun. Kemudian siapakah yang boleh menerima hewan kurban, daging kurban? Siapapun boleh, tidak seperti zakat. Kalau zakat yang boleh mengambil hanya fakir, miskin, dan 8 asnaf. Termasuk fakir miskin di dalamnya. 8 asnaf. Kalau kurban ataupun akikah bebas. Kurban boleh. Yang kaya boleh nerima hewan kurban. Loh, saya kan gak miskin. Kok dapat bagian hewan kurban, daging kurban? Boleh. Cuma bedanya, kalau orang kaya, orang yang mampu mendapatkan hewan kurban, daging kurban, itu adalah it'am. Kalau orang miskin, fakir miskin menerima bagian kurban sebagai tamlik kepemilikan. Orang kaya yang menerima bagian kurban hanya boleh dia makan. Boleh dia olah untuk makan sendiri, keluarga atau jamu tamu. Buat tetangga boleh. Yang penting dimakan, jangan dijual. Wah, saya dapat bagian kurban ini. Dari sana sini banyak dapat daging kurban. Bikin bakso, jual. Jualan bakso haram. Nggak boleh dijual. Hanya boleh dimakan buat sendiri, keluarga, tamu, atau yang lain. Boleh. Nggak boleh menjual. Tapi kalau fakir miskin yang menerima bagian kurban, maka tamlik itu jadi hak milik pribadi. Setelah dia terima, itu hak milik pribadi. Mau dia jual, silakan. Mau dia masak, silakan. Bebas. Kalau fakir miskin. Sama bagian kurban, bagian akikah nggak boleh diperjualbelikan. Kulitnya nggak boleh dijual, haram dijual. Kulitnya, kepalanya, kakinya nggak boleh dijual, nggak boleh dijadikan upah yang nyembelih, nggak boleh. Upah di luar itu. Kalau ngasih bukan upah nggak apa-apa, ngasih buat yang nyembelih daging apa boleh. Tapi bukan upah, kalau upah nggak boleh, haram mengambil bagian kurban dijadikan upah, nggak boleh.
Kita sarankan kalau di tempat kami yang kurban kambing ngasih uang 100.000 misalnya, 50.000 buat yang nyembelih, upah penyembelih, 50.000 buat operasional, biaya operasional, beli plastik buat ngopi. Jangan ngambil uang kas masjid, kas musola, nggak boleh, bukan salurannya, nggak boleh. Sapi lebih gede misalnya. Terus gimana? Dikemanakan kulit kambing? Silakan diolah, dimakan, dijual, nggak boleh, haram. Kasihkan dulu ke fakir miskin. Dikasih kulit kambing plus mungkin daging lah tambahan. Nanti setelah dia terima, dia jual nggak apa-apa. Dia jual nggak apa-apa. Dia berhak fakir miskin. Setelah dia terima, dia jual. Sama. Akekah pun sama. Jangan dijual kulitnya. Kasihkan ke fakir miskin. Setelah itu dia jual nggak apa-apa. Ada orang, ini masih di Kuningan, seorang kiai. Ada seorang ustadz cerita ke saya, cerita ke kita itu kan. Panitia kurban, ada 13 kambing. Ustadz tadi, kawan ustadz tadi memang nggak punya mental untuk nyembelih, nggak siap. Akhirnya coba itu ngundang Pak Kiai Fulan untuk nyembelih, siap nggak? Itu masya Allah tawar menawar, mau nyembelih tapi upahnya per kambing 100.000 dan kepala buat dia. 13 kambing kali 100.000 kali 13 kepala upah. Ditawar, sekian aja Pak, sekian aja. Ini kan borongan sekian. Nggak bisa, saya dapat ilmu ini mujahadah, susah dapat ilmunya. Dipersulit, nggak sembarangan. Kalau saya pernah mudah, di kampung saya pernah mudah. Saya bilang yang nyembelih siapa? Yang kurban. Sunnah antum menyembelih sendiri. Saya ajarin nyembelihnya. Mana goloknya? Saya awasi, saya bimbing doanya. Niatnya saya bimbing, saya liatin, saya pantau. Saya gituin. Jangan dipersulit. Ada orang enggak sembarangan nyembelih itu, hati-hati. Enggak sembarangan, itu bahaya ini. Dia pengen nyembelih dapat ping-ping, dapat kepala. Nah, ini jangan seperti itu. Kita dorong. Afdolnya yang kurban nyembelih. Kalau gak sanggup baru mewakilkan ke orang lain. Sunnah itu menyaksikan. Dilihat, saksikan. Keluarga pun kumpul menyaksikan penyembelihannya. Masalah kurban ini. Kemudian gimana dalam kitab fikih dibahas. Ada orang ngomong gini, ini hewan kurban saya. Itu kalau kita buka kitab fikih, itu banyak dibahas, itu jadi kurban wajib. Kenapa? Lita'yin, ditentukan. Tapi nanti dalam syarah Qut Nafis itu dibahas lagi. Nah, itu kalau niatnya hanya ikhbar, mengkabaran nggak masalah. Ada kambing diikat. Ini kambing, ya ini kambing kurban saya. Itu ngasih tahu maksudnya nanti mau jadi kurban, nanti kurbannya itu nggak masalah. Tidak jadi kurban wajib, tetap kurban sunnah. Kemudian syarat-syarat kurban apa? Syarat kurban, hewan kurban harus berupa na'am. Na'amun, al-an'am, onta, sapi, kambing. Itu syaratnya. Onta, sapi atau kerbau, sama kebo atau kambing, 3 ini. Selebihnya nggak ada. Wah, saya kurban pakai kuda misalnya. Menjangan, kelinci, ayam, merpati, nggak ada. Minimal kambing. Jantan betina bebas semuanya sah, mau jantan, mau betina, mau bencong kalau ada sah. Kalau ada. Afdolnya mana? Baru bicara afdolnya mana? Ulama beda pendapat. Kalau yang meninjau dagingnya yang enak, maka jantan lebih enak dagingnya. Kecuali pejantan yang sering kawin, itu kurang enak dagingnya. Kalau meninjau banyaknya daging, maka yang betina. Imam Syafi'i lebih cenderung dari segi enaknya daging. Jadi afdolnya yang jantan. Afdol yang jantan. Yang sempurna tanduknya, dagingnya bagus semuanya. Betina pun sah. Ini kalau beli jantan di kita minimal 2 juta ini biasanya ini. Ada betina murah Pak, ada 1,5 ada itu, 1,4 tinggal ditawar. Bisa, nggak apa-apa betina juga, murah nggak apa-apa. Karena adanya itu duit kita.
Korban selain kambing nggak ada, selain onta, sapi, kambing nggak bisa, ayam nggak ada. Tapi bagi orang yang benar-benar nggak mampu kurban, minimal beli kambing daripada tidak, maka para ulama menganjurkan agar ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang membolehkan kurban dengan hewan apa saja, yang penting menyembelih hewan kurban walau min iwas awidujaj, meskipun entok, angsa, ayam boleh. Ini saya amalkan dulu. Zaman saya dulu memang ya duit gak cukup memang. Saya pengen kurban, ya Allah pengen kurban gak sanggup. Saya beli ayam. Saya niat kurban ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Sembelih. Ini sebagai apa? Sebagai bukti kesungguhan kita. Serius pengen kurban. Dengan itu alhamdulillah berikutnya depan kurban alhamdulillah. Cuma nanti kalau kurban pakai ayam gak usah bawa ke masjid, jangan bawa kemana itu? Ke balai desa panitia. Rame nanti. Apa-apaan ini? Kajian dari mana sesat ini? Belum ngaji masalahnya dia. Gak usah rame-rame. Ini memang gak ada kurban ayam, gak ada. Minimal kambing, ayam gak ada. Cuman bagi yang gak mampu daripada tidak, ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas yang membolehkan kurban dengan apa saja. Meskipun ayam boleh, entok, kelinci boleh. Udah, saya gak mampu motong ayam, ya Allah saya niat kurban. Ini niat ikut pendapat Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, kita sembelih, bersihkan, kasih ke tetangga. Fakir miskin kasih, udah. Gak usah ngomong-ngomong, ini kurban saya rame nanti. Gak usah, dah Pak ini ibu manfaatin, nyembelih ayam. Udah gitu aja, Allah terima niat kita. Kemudian kambingnya bagaimana? Kambing itu ada dua macam ya. Ada kambing yang berbulu wol, domba, doan, berbulu wol, ikal, kayak di kita domba. Itu paling minimal usianya 1 tahun. Sempurna masuk tahun kedua. Setahun sempurna masuk ke tahun kedua. Setahun lebih, sejam gak masalah, lebih 1 menit sudah bisa itu. Kalau kurang setahun bisa, yang penting 6 bulan ke atas tapi sudah tanggal giginya. 6 bulan ke atas sudah tanggal giginya. Ini baru 7 bulan tapi sudah copot giginya tanggal, itu boleh meskipun belum 1 tahun. Kalau kambing yang ma'az, kambing yang berbulu halus, berbulu rambut, kambing Jawa yang bulu kayak bulu sapi itu kan, bulu rambut, itu sama kayak usia sapi, harus 2 tahun sempurna masuk ke tahun ketiga. Kalau usia enggak sampai, ya enggak jadi kurban, jadi sedekah biasa. Jadi sedekah biasa. Sapi baru 1,5 tahun jadiin kurban, ya jadi sedekah itu, enggak jadi kurban. Kalau onta usia 5 tahun masuk ke 6. Kemudian jangan sampai hewan kurban tadi wafaqtul aibil ladzi yang kusul makul. Jangan sampai hewan tadi ada cacat yang dapat mengurangi bagian yang bisa dimakan. Telinganya putus misalnya, itu kan bisa dimakan telinga. Tanduknya patah, nggak masalah, tanduk nggak dimakan. Cacat yang mengurangi bagian yang bisa dimakan, itu yang nggak boleh dijadikan kurban. Kemudian niat ketika nyembelih atau ketika menentukan boleh. Pas kita nyembelih niat atau pas giring dibawa, saya niat ini hewan kurban, boleh. Kurban untuk saya. Nyembelih pas kita tolong Pak niatin ini buat nama saya, boleh. Kurban. Tuh, kapan waktu kurban? Waktu kurban itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Habis sholat Id itu, sekiranya habis terbit matahari, dari terbit matahari hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah ditambah ukuran 2 rakaat yang ringan dan khutbah yang ringan, 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, itu sudah masuk waktu kurban. Sampai kapan? Sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu kurban cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi bagusnya jangan di 13. Bagusnya kapan? Secepatnya awal bagusnya.
Gak bisa, boleh hari kedua, ketiga. Tanggal 13 usahakan dihindari. Meskipun dalam madhab kita masih bisa, tapi madhab Hanafi sudah nggak bisa lagi, sudah lewat. Maka sebaiknya dihindari. Sebisa mungkin jangan hari terakhir. Kecuali pas dapat rezekinya pas hari terakhir, ya nggak apa-apa. Kurban hari itu, tanggal 13. Itu waktu kurban. Satu onta itu buat maksimal buat 7 orang. Satu onta, satu sapi maksimal untuk 7 orang. Bukan harus sendirian, boleh. Saya satu sapi sendirian, oh bagus. Maksimal 7 orang. Afdalnya mana? Apakah satu sapi 7 orang atau 7 kambing masing-masing? Afdalnya kambing. Biar apa? Biar banyak penyembelihan, banyak darah yang tertumpahkan. Afdalnya. Meskipun boleh, ini kan kambing sudah ada, sapi belum ada, pengen daging sapi, nggak apa-apa, silakan. Kemudian satu kambing hanya untuk satu orang, nggak boleh lebih. Satu kambing 2 orang yang nggak sah, jadi sedekah biasa. Kurban lebih 7 orang yang nggak sah, jadi sedekah biasa. Para siswa, para santri di pesantren, siswa di sekolah patungan, beli sapi, kurban bareng-bareng. Kalau 7 orang lebih 7 orang itu nggak sah kurbannya, jadi sedekah biasa. Solusinya uang dikumpulkan, hadiahkan ke 7 orang uang tadi. Beliin sapi. Nanti kurban atas nama 7 orang. Atau beli sapi, baru hadiahkan. Ini buat siapa? Hadiahkan ya buat 7 orang. Nanti kurban atas nama 7 orang tadi, sehingga kurbannya sah. Habis itu dibagikan pun mereka dapat gak masalah. Boleh. Gimana satu kambing buat satu keluarga yang nggak bisa, 1 orang. Cuma nanti kita boleh menyertakan keluarga dalam segi pahalanya saja. Ya Allah, kurban ini atas nama saya dan pahalanya buat saya sekeluarga, boleh pahalanya. Itu masalah kurban. Ya, terus apalagi ini? Boleh nggak kurban untuk yang sudah meninggal dunia? Kalau orang meninggal dunia, sama kurban ataupun akikah buat orang yang telah meninggal dunia, diperinci. Kalau ketika hidup dia berwasiat, mak wasiat ya, nanti kalau mak nggak umur panjang tolong kurban atas nama mak ya. Mak belum akikah, tolong akikah buat mak ya. Ini sepakat ulama sah. Setelah meninggal maka kita kurban akikah buat emak kita boleh, dan itu dibagikan habis kepada fakir miskin, nggak boleh kita ngambil sedikit pun. Tapi kalau nggak wasiat sebelumnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita kalau korban untuk orang lain harus minta izin. Itu kalau di luar wajib nafkah kita. Kalau anak kita kecil nggak perlu izin, kita walinya, kita yang niat. Orang dewasa, orang tua kita di mana? Di luar Jawa atau di Jakarta, kita di Kuningan. Kita niat kurban buat ibu kita yang di Jakarta. Tanpa izin yang nggak sah. Izin dulu. Ibu masa korbaninnya. Jangan nak, korbani gimana? Ya gitu maksudnya, mau korban buat ibu. Oh iya silakan. Nah itu baru sah kurbannya. Nah kalau udah meninggal gimana izinnya? Gimana izinnya udah meninggal dunia? Akikah izin gimana? Bisa nggak kira-kira? Di SMS, di chat, nggak bisa. Maka nggak sah. Itu pendapat yang kuat. Meskipun ada pendapat yang kedua, pendapat lemah, mengatakan boleh-boleh saja dan itu dianggap sedekah. Sama kayak sedekah. Bagusnya sudah kurban atas nama kita, akikah pun sama buat kita. Habis itu kita doa, ya Allah sampaikan pahala kurban ini buat bapak saya, buat ibu saya, sampai pahala kurban itu. Akikah buat saya. Buat kita ibu akikah, ya Allah sampaikan pahala yang buat bapak saya, ibu saya, sampai pahalanya. Gak percaya, mati dulu tanya ke mak, nyampe gak ke pahala? Nyampe. Nyampe itu. Terus gimana kalau bagusan? Saya gimana ini? Banyak pertanyaan muncul setiap lebaran kurban ini. Saya mau kurban, belum akikah boleh enggak? Enggak apa-apa. Belum pernah akikah, kurban dulu enggak masalah. Boleh, enggak ada persyaratan harus akikah dulu, enggak ada. Belum haji, enggak masalah. Bagusan mana? Kurban atau akikah? Didahulukan mana? Terserah antum. Boleh semuanya, akikah dulu boleh, kurban dulu juga boleh. Afdalnya mana? Afdalnya kurban dulu. Justru afdalnya
kurban. Loh kok bisa? Kenapa? Karena hukum kurban lebih kuat daripada hukum akikah. Hukum kurban ulama sepakat disyariatkan kurban. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan wajib kurban per setiap satu keluarga. Wajib kurban. Mazhab kita sunnah. Semua sepakat itu dianjurkan kurban disyariatkan. Kalau akikah itu enggak sepakat. Ada ulama yang mengatakan tidak ada anjuran akikah. Seperti mazhab Hanafi. Enggak ada akikah, Pak. Di India, Pakistan enggak ada akikah. Akikah itu enggak ada syariatnya, enggak dianjurkan, enggak ada akikah. Tuh, berarti kuatan kurban. Kemudian, kita udah gede nih mau akikah. Mazhab Syafi'i oke. Anak kecil belum akikah sampai dia balik. Kalau sebelum balik ini tanggung jawab orang tua. Sudah balik maka lepas orang tua menjadi tanggung jawab pribadi. Boleh dia akikah buat pribadinya, boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali enggak ada. Mazhab Hambali waktu akikah cuma sampai balik. Kok sudah balik, sudah lepas, enggak ada lagi akikah meskipun buat pribadi. Tuh, kuatan mana akikah sama kurban? Kuatan kurban. Kemudian kurban waktunya terbatas. Cuma 4 hari. Kalau akikah sepanjang tahun. Nanti ada rezeki insya Allah akikah. Sekarang kurban dulu. Ustaz gimana kalau digabungkan 1 kambing 2 niat? Wah, jadi pengennya apa? Simple padat. 1 kambing niatnya 2. Kurban plus akikah. Ulama berbeda pendapat. Berapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami enggak sah semuanya. Kurbannya enggak sah, akikah enggak sah. Jadinya sedekah biasa. Tapi ada pendapat Imam Romli As-Shaghir mengatakan sah semuanya, kurbannya sah, akikahnya sah. Ada pendapat boleh diamalkan. Saya niat kurban akikah, gak usah rame-rame lah, cukup kita yang niat, biar orang yang nggak paham nggak berisik nanti. Boleh, ada pendapat. Kalau memang kita nggak mampu, kalau mampu yang bagus dipisah-pisahkan biar lebih banyak pahalanya. Itu masalah kurban. Gimana nyembelihnya? Nyembelih hewan kurban itu dihadapkan. Kakinya di utara. Ya, bukan. Kaki ke arah kiblat. Kiblat ya? Arah kiblat, bener ke sana. Kiblat. Ekor di utara. Kepala di selatan. Ada seorang ustadz ngomong gini. Oh enggak, kepala kayak kepala mayat meninggal. Kepala di sana. Atau tangan kiri, susah nyembelihnya itu. Di kitab nggak seperti itu. Jadi kepala di kidul selatan. Boleh. Kemudian kalau sapi itu usahakan kaki diikat semua. Tapi jangan diikat semua ya. Ikat semua. Nanti satu itu yang sekiranya bisa kita lepas 1 kaki. Nanti pas setelah disembelih itu kita lepas 1 kakinya. Sehingga dia nanti bisa goyang-goyang. Goyang. Kenapa? Mengurangi rasa sakit. Itu disembelih Pak. Sakitnya luar biasa. Sakit nggak? Sakit. Itu kemang dia goyang-goyang itu mengurangi rasa sakitnya. Goyang-goyang. Kalau kambing nggak apa-apa. Dibuka semuanya pun dia nggak akan kabur kan. Kalau sapi kan bahaya dia. Itu bisa. Kemudian gimana? Baca doa. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau dari saya, kalau kita buat orangnya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulanin. Dan niat di hati saya niat kurban fardu saya niat kurban sunnah karena Allah. Ada sunnahnya Mas. Atau bahasa Indonesia nawaitu udhiyata sunatan lillahi ta'ala atau nawaitu an udhiya sunatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia yang gampang. Saya niat kurban sunnah karena Allah. Kalau cuma saya niat kurban karena Allah, jadi kurban wajib kita teh. Enggak boleh ngambil sedikit pun, bagikan habis semuanya. Tambahin sunnahnya. Saya niat kurban sunnah karena Allah. Dan sembelih ini pegang paling minimal itu 2 urat harus terputus, hulkum dan mari. Hulkum dan mari, urat makan dan urat nafas harus semua terputus. Qat'u kullil hulkum wal mari. Semuanya terputus. Kalau sedikit aja masih nempel, masih belum putus, itu enggak sah. Dan sunnah 2 urat kanan kiri, wadijain, sunnah dipotong. Maka pegang dulu uratnya. Kalau kambing sapi insya Allah mudah itu kelihatan ya. Yang repot ayam susah itu. Kadang uratnya di sini, minggir dia. Jalan-jalan itu uratnya itu. Maka pegang dulu urat, pegang tangan kiri, pegang biar enggak
kabur dianya. Kalau kambing jelas kelihatan, kambing, sapi. Nah, kalau potong, lihat dulu nggak apa-apa, jangan angkat dulu, lihat dulu. Oh belum ini, tambah lagi nggak apa-apa. Gimana kalau terangkat sedikit, jadi bangkai haram. Nah, itu salah paham. Banyak para ustadz yang salah paham perkara ini. Terangkat dikit langsung jadi bangkai haram, enggak. Jadi motong 2 kali itu jadi bangkai haram, terangkat itu kapan? Itu kalau memang lama, jadanya lama. Sehingga kedua kali nyembelih itu sudah harakatul madbuh, sudah tinggal nafas, tinggal mati. Nafas disembelih kedua kali jadi bangkai itu haram. Tapi kalau terangkat sebentar langsung kembalikan gak masalah. Atau enggak tajam ini, ganti yang lain. Udah ini sudah berdarah, ganti yang lain. Boleh gak apa-apa. Kenapa? Itu masih darah ngalir keras. Kalau sudah sekarat, tinggal nafasnya aja. Sudah gak ada gerakan kenceng, sudah gak ada hayatul mustaqirroh, sudah gak gerakan kenceng, gak darah sudah gak lancar lagi. Tinggal nafasnya itu gak boleh 2 kali jadi bangkai. Sama kayak gini. Ada ayam atau sapi ketabrak mobil. Itu dengan nafasnya aja. Disembelih, bangkai haram itu sudah nggak boleh. Tapi kalau masih gerak-gerak kencang, disembelih masih darahnya kencang nggak apa-apa, itu halal. Tapi kalau gara-gara sakit, kering sakit, itu dipotong nggak apa-apa. Selama masih ada nafas boleh. Cuma kalau kecelakaan, ketabrak mobil, jatuh dari tebing atau diterkam hewan buas misalnya, itu harus masih gerak-gerak kencang dan darahnya masih infijarud dam, masih memancar kencang, itu boleh. Kemudian sunnahnya itu dipisah Pak, tolong dipisah, jangan sampai disatukan, jangan sampai pas ngasah golok, pas nyembelih di hadapan hewan yang lain, itu kasihan. Sunnahnya itu disembunyikan, dipisahkan tempatnya, nyembelih tertutup, jangan sampai yang lain kawan-kawannya tahu. Itu sunnah adab, kita perlu adab, kasihan mereka itu ketakutan. Dan ketika mereka ketakutan itu sudah darahnya beku, sehingga nggak sehat lagi dagingnya, nggak sehat. Kenapa? Ketakutan dia. Maka dipisahkan, dijauhkan. Dia apa lagi? Darah sampai tuntas bersih, ya biar habis semuanya baru kita bersihkan. Hati-hati jangan sampai naruh lepasnya pinggir balong, jangan. Kalau pas dilepasin dia jatuh ke balong, mati, ya haram. Kenapa? Dikhawatirkan matinya gara-gara tenggelam. Sama motong ayam juga, ada orang motong ayam banyak taruh di ember, di bak. Itu mati yang paling bawah itu karena keberatan, matinya bisa bangkai. Saya pernah beli ayam itu, habis ini taruh di ember disiram. Jangan disiram Pak, khawatir tenggelam itu. Mati gara-gara disiram karena tenggelam air, nggak boleh, biarkan sampai mati. Cukup. Ada lagi apa lagi nih? Masalah akikah kurban. Ada pertanyaan? Gak apa-apa kita Isa agak ditunda sedikit gak masalah. Boleh untuk thalabul ilmi. Nih kalau lu pulang rumah lupa lagi nanti. Nah enggak, bebas nanya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta kan sering kalau pas kurban kulit-kulitnya ini dibeli, tapi uangnya ya memang digunakan untuk perkara-perkara kebutuhan Ya. Ya menjual kulit-kulit hewan kurban, hasilnya buat keperluan masjid dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i haram, nggak boleh. Tetap pokoknya nggak boleh dijual. Kasihkan ke fakir miskin, setelah itu dia terima, terserah dia jual boleh. Uangnya buat dia, nggak boleh dijual. Panitia nggak berhak menjual. Panitia itu kan panitia bukan pemilik, hanya mengelola saja, nggak boleh. Kalau mazhab Hanafi memang ada, mazhab Hanafi membolehkan dijual, tapi nanti itu dia buat ke fakir miskin lagi duitnya itu. Mazhab kita nggak boleh. Maka bagusnya nggak usah dijual, kasihkan ke fakir miskin. Ada lagi? Kulitnya ke fakir miskin. Iya, terserah. Kenapa? Ya nggak usah iri, nanti daging ini agak banyak, kalau ini dikit-dikit dapat plus kulit kambing. Nah gitu. Pilih mana Pak? Tawarin. Boleh. Atau cari yang paling miskin sehingga dia double, nggak apa-apa kan? Kan miskinnya beda kemiskinannya kan, orang beda. Itu keluarganya banyak, nggak apa-apa. Dan aslinya nggak harus sama Pak, nggak harus rata, nggak harus. Contoh saya kurban ini, saya ambil buat antum 2 kilo, sekilo nggak apa-apa, terserah saya yang kurban, terserah. Nggak ada harus rata, tidak ada itu. Ada lagi? Ya.
Itu mazhab Hanafi boleh, mazhab Syafi'i nggak boleh, tetap haram dosa kitanya. Nggak boleh, mazhab Syafi'i nggak boleh. Itu mazhab Hanafi ada yang membolehkan. Mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i nggak boleh. Haram. Ya. Ini biasanya di kampung ini ada panitia jadi kumpulin misalkan 10-20 dikumpulin. Misalkan itu apanya kakinya itu ya kaki atau kepala kaki terutama kadang-kadang ini siapa aja yang ngambil karena jarang ada orang yang suka gitu alasannya gitu hukumnya gimana itu Ya, kaki ada yang ngambil. Boleh. Yang penting yang kurban tadi relasi, silakan bagikan sok siapa aja, itu boleh. Yang penting ada kerelaan dari pihak yang kurban. Cuma yang nggak boleh itu panitia ngambil semuanya sendiri. Cuma banyak nggak boleh. Maka harus ada kejelasan, panitia dikumpulkan, ada briefing, ada penataran dulu sebelum melakukan semuanya. Ada inilah arahan-arahan. Cupcake boleh. Nah ini nggak ada yang ngambil ini, ya manfaatin di shop boleh. Dimasak nanti buat makan bareng-bareng boleh. Ini kan capek ini. Nanti bolehlah ngambil kepala atau kaki atau daging di shop dulu. Nanti kan habis motong-motong makan-makan bareng boleh. Yang penting yang kurban sudah ada rela nggak masalah, boleh. Ada lagi? Cukup? Insyaallah ya cukup. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengawetkan daging kurban menjadi kornet atau makanan lainnya? Bahkan ada hadis yang melarang memakan daging kurban bila sudah lewat 3 hari. Ya. Bagaimana hukum mengawetkan daging kurban? Diawetkan setelah kita terima nggak apa-apa, kita awetkan buat setahun 2 tahun nggak apa-apa, boleh. Cuma kita pembagiannya harus masih hari tasyrik tadi belum habis. Motong 1 kambing, semua disimpan nggak dikasih ke fakir miskin, aslinya sudah hari keempat tanggal 14 itu nggak boleh. Harus ada sebagian meskipun dikit aja ke fakir miskin. Sisanya kita simpan. Ini nanti ada acara nikahan saya atau anak saya nikah ini atau saya nikah 2 kali misalnya. Ini persiapan ini. Nah, sekarang mau kurban sekarang sembelih dulu. Bagikan sebagian, sisa diprizerkan, nggak apa-apa itu. Kan ada hadisnya. Larangan untuk menyimpan hewan kurban lebih 3 hari itu dulu larangan, hadisnya ada kemudian dimansuh dihapus. Dulu nggak boleh Pak, dulu 3 hari harus habis awal Islam itu, lebih 3 hari nggak boleh, nggak habis buang, harus habis 3 hari, selebihnya nggak boleh disimpan. Kemudian hukum tadi dimansuh dihapus, akhirnya diperbolehkan berapa lama pun kita simpan nggak apa-apa. Wallahu alam. Cukup insyaallah, cukup ya. Insyaallah kita buru-buru lockdown nanti pulang ke sana jam 8 tutup pintunya jalannya. Insyaallah semoga Allah taala pilih kita untuk kurban semuanya. Kita suarakan insyaallah cukup. Semoga Allah taala kabul semua doa kita. Allah kabul semua hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan keberkahan dalam segala hal. Allah jadikan anak cucu kita sebagai para ulama, penghafal Al-Quran, orang-orang saleh, pejuang Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jadikan kita semuanya ahli ibadah, ahli memperjuangkan agama, mati husnul khatimah, dapat ditanya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga semuanya Allah berikan kemampuan untuk kurban besok. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli natis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mutajjal nasta'in. Suratul mustaqim suratul mustaqim. Demikian, mohon maaf dan mudah selalu akhirul kalam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.